Netizen Korea bereaksi terhadap Jungkook yang menyumbangkan sejumlah besar uang 1 miliar won atau 11,3 miliar rupiah ke Rumah Sakit Anak Universitas Nasional Seoul. Pada 18 April, Jungkook BTS menjadi berita utama atas donasi dermawannya sebesar 11,3 miliar rupiah ke Rumah Sakit Anak Universitas Nasional Seoul. Rumah sakit membagikan berita tentang tindakan filantropisnya dan mengungkapkan bahwa dana tersebut akan digunakan untuk mendukung anak-anak di latar belakang berpenghasilan rendah yang menderita berbagai penyakit. Donasi juga akan berkontribusi terhadap proyek pusat perawatan terpadu rumah sakit yang bertujuan untuk menyediakan fasilitas dan layanan kesehatan yang lebih baik bagi anak-anak. Setelah mendengar berita tentang kebaikan hati Jungkook, netizen Korea terkesan dengan skala donasinya. Banyak netizen yang memuji sang idola karena membuat keputusan untuk memberikan donasi yang besar. Netizen mengatakan, "Wow, dia benar-benar luar biasa, ini luar biasa." Yang lain mengatakan, "Tidak masalah kalau dia kaya, memutuskan untuk menyumbangkan uang sebanyak itu tidaklah mudah." Yang lain menulis, "Kebanyakan selebritas menyumbang 100 juta won, tapi jarang sekali kamu melihat 1 miliar won." Yang lain mengatakan, "Aku sangat berharap banyak anak mendapatkan bantuan dari donasinya. Dia orang yang sangat luar biasa." Yang lain mengatakan, "Dia sangat rendah hati dan luar biasa, begitulah banyak uang." Yang lain mengatakan, "Wow, 1 miliar won, Jungkook benar-benar hebat. Aku sangat bangga dengan Jungkook dan dia yang terbaik." Yang kedua, Jimin adalah solis Korea pertama yang menghabiskan 3 minggu di UK Official Single Chart ditambah mendaftarkan debut album terbesar 2023 di United World Chart. Sekarang, lebih dari 3 minggu sejak debut solo Jimin dan Like Crazy terus mendorong batasan untuk musik K-pop dan lebih signifikan untuk artis K-pop dengan gelombang Jimin. Gelombang Jimin ini secara khusus telah dan terus disaksikan di pasar musik top dunia seperti Amerika Serikat dan Inggris yang masing-masing menempati peringkat 1 dan 3 di antara pasar musik paling signifikan secara global. Oleh karena itu, pencapaian apapun di pasar ini punya bobot yang sangat besar bagi artis manapun. Dengan demikian, kinerja tanggal lagu Jimin yang mengesankan di kedua pasar musik semakin menarik perhatian dan telah memposisikannya sebagai kekuatan yang harus diperhitungkan tidak hanya di dunia K-pop tapi di dunia musik global secara umum. Jimin telah membuat sejarah di tangga musik Inggris sebagai solois Korea pertama dan satu-satunya yang menempati peringkat 10 besar tangga lagu resmi Inggris di nomor 8 dan pada minggu ketiga rilis Like Crazy terus mempertahankannya. Kinerja bagus di tangga lagu ini tetap berada di 40 teratas selama 3 minggu berturut-turut. Hal ini membuat Jimin menjadi solois Korea pertama dan satu-satunya yang masuk dalam Top 40 UK Official Single Chart selama 3 minggu. Suatu prestasi yang patut diacungi jempol mengingat betapa sulitnya memasuki tangga musik Eropa, apalagi bertahan di tangga lagu. Satu-satunya artis Korea lainnya yang menempati peringkat di chart selama ini adalah 2 grup, salah satunya adalah BTS grupnya sendiri. Like Crazy juga tetap di nomor 3 di tangga lagu UK, Official Radio Big Top 40 di minggu ketiga, semakin menunjukkan popularitas besar lagu itu di negara ini. Kembali ke Amerika Serikat, Like Crazy masih bertahan dan membuktikan kesuksesannya di pasar ini karena tetap berada di chart Billboard Hot 100 selama 3 minggu berturut-turut. Ini sekarang menjadikannya lagu solo Korea dengan charting terlama di chart setelah Gentleman milik Psy tahun 2013 yang hampir 1 dekade lalu. Selain itu, Jimin sekarang menjadi solois Korea terlama keempat di tangga lagu. Selain itu, Jimin juga mempertahankan momentum dan peringkat di tangga lagu Billboard lainnya seperti Artist 100, Billboard 200, Global 200, Global 200 kecuali Amerika Serikat, penjualan lagu digital dunia, tangga album dunia, penjualan album teratas grafik penjualan album teratas saat ini, dan banyak lagi. Di United World Chart dan khususnya chart album, Face, Jimin tetap di nomor 1 untuk minggu kedua berturut-turut dengan 279.000 unit terjual, yang juga menghasilkan rekor baru untuk Jimin. Albumnya sekarang menjadi debut album terbesar oleh artis di tangga lagu tahun 2023 dengan total hampir 1,4 juta unit album terjual. Dengan jumlah unit penjualan tersebut, Face kini menjadi album terlaris ketiga tahun 2023 di chart ini, mencapainya hanya dalam waktu 3 minggu. Yang ketiga, Hype berkembang bahkan dengan absennya BTS sebagai grup dengan harga saham kembali ke level sebelum BTS hiatus. Hype, perusahaan hiburan yang mengelola grup K-pop populer BTS, telah berkembang pesat bahkan tanpa kehadiran seluruh grup.
Pada 17 April, saham HYPE ditutup dengan 260 ribuan per saham, yang merupakan kenaikan 0,39% dari hari perdagangan sebelumnya dan menandai tren kenaikan 10 hari berturut-turut. Ini juga naik ke level tertinggi 270 ribuan per saham, naik 4,25%. Perdagangan sebelumnya mencapai level harga sebelum BTS mengumumkan penangguhan aktivitas grup pada 14 Juni 2022. Sementara saham hiburan umumnya sedang naik daun baru-baru ini, kebangkitan HYPE tidak ada bandingannya. Aktivitas solo anggota BTS Jimin telah memainkan peran penting dalam kenaikan harga saham HYPE. Jimin memulai debutnya di nomor 1 di chart single utama Billboard Hot 100 dengan mini album pertamanya Face dan lagu utama Like Crazy yang memasuki posisi kedua di chart album utama Billboard 200. Membuat sejarah untuk K-pop, harga saham HYPE naik 41,3% dalam 10 hari perdagangan mengikuti peringkat Billboard Hot 100 Jimin. Dalam sistem multilabel, berbagai artis seperti Tomorrow by Together, New Jeans, dan Seventeen juga sukses melakukan promosi. Pada kuartal pertama, HYPE membuktikan lebih dari 8,9 juta penjualan album berdasarkan data dari Silver Chart mencapai level tertinggi bahkan tanpa BTS. Pasar saham memperkirakan bahwa penjualan dan laba operasi HYPE pada kuartal pertama tahun ini akan melebihi ekspektasi pasar dengan angka perkiraan masing-masing sekitar 470 miliar won dan sekitar 50 miliar won. Peneliti Hanwha Investment and Securities Park So-young menjelaskan kinerja kuartal pertama HYPE sebagai kinerja tertinggi yang pernah ada tanpa ruang untuk merasakan jeda BTS. Prospek masa depan HYPE menjanjikan dengan jadwal utama dijadwalkan untuk kuartal kedua. Ini termasuk album solo dan tur dunia Suga BTS, album baru Seventeen, dan pertemuan penggemar Japan Dome tur dunia Tomorrow by Together, LE SSERAFIM, dan Comeback in Hypen. Selain itu, debut grup baru diharapkan termasuk grup pria beranggotan 6 orang, Boy Next Door, di bawah Coast Entertainment, label afiliasi yang dipimpin oleh Zico. Selanjutnya, proyek debut girl group Amerika Serikat HYPE diperkirakan akan terwujud pada kuartal kedua. Pertumbuhan Weverse, platform fandom HYPE, juga patut diperhatikan. Kakao dan HYPE, mantan saingan dalam penawaran akuisisi SM Entertainment, kini telah mencapai kesepakatan untuk berkolaborasi di Weverse. Penyanyi dari SM Entertainment juga mengumumkan rencana untuk memasuki Weverse pada paruh kedua tahun ini. Bersamaan dengan itu, artis Amerika dan Jepang diharapkan bergabung dengan Weverse pada kuartal kedua. Perusahaan sekuritas juga menaikkan harga target mereka untuk HYPE sejalan dengan prospek positif. Baru-baru ini, KB Securities target 295 ribuan, Hyundai Motor Securities target 300 ribuan, Hana Securities target 290 ribuan, Hanwha Investment and Securities target 330 ribuan, NH Investment and Securities target 310 ribuan, dan lainnya telah menaikkan harga target mereka untuk HYPE. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.